Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Ilmi dengan NIM 2002 311000272. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas D pada bab Teori Modal Sosial. Oh ya, teman-teman udah pada tahu kan definisi dari modal sosial? Tenang. Buat yang udah lupa sama definisi modal sosial, aku akan jelasin sekarang. Jadi nih teman-teman, modal sosial itu merupakan suatu norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif, sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, modal sosial akan dapat terasa apabila terdapat interaksi dengan orang lain yang diwadahi dengan struktur sosial. Struktur sosial itu sendiri merupakan bagian tertentu dari aturan-aturan atau rule dan prosedur dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai pemberdayaan modal sosial dalam pertumbuhan ekonomi, yakni program sertifikat halal gratis atau Sehati pada Halal Center Universitas Trunojoyo, Madura. Halal Center UTM dilaunching secara resmi oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Gedung Geraha Utama lantai 10 dengan dihadiri oleh dinas-dinas terkait wilayah Bangkalan, Madura serta disaksikan oleh Kepala Pusat Bagian Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH yakni Bapak Haji Nifasri. Halal Center lahir dari kepedulian Sivitas Akademika Fakultas Keislaman untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan produk halal dan ingin berkontribusi dalam memberikan jaminan produk halal yang secara regulasi telah ditetapkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Oleh karenanya, saat bersamaan launching diadakan pula FGD. Dua prodi Fakultas Keislaman, yakni Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah, adalah prodi yang keilmuannya sangat inline dalam meng-highlight tema halal dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Di saat awal merintis, Fakultas Keislaman ini menjadi tulang punggung kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam edukasi, penelitian, dan pengabdian halal. Namun, seiring waktu berjalan, Sivitas Akademika semakin aware terhadap kajian halal, tidak hanya pendekatan dari sisi produk, tapi juga pada hal supply chain dan value chain menuntut bertambahnya pemerhati dan insan halal di UTM. Nah, berikut merupakan program dari Halal Center UTM. Menurut saya, pendamping proses produk halal ini sangat berbeda dengan pendamping program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Oke. Jadi, saya ini telah resmi menjadi pendamping proses produk halal setelah mengikuti pelatihan pendamping batch 2 yang diadakan oleh Halal Center UTM. Pelatihan pendamping diselenggarakan selama 3 hari, dimulai dari hari Jumat tanggal 25 Maret hingga Minggu tanggal 27 Maret 2022 dengan durasi 20 jam pelajaran. Materi pelatihan ini terbilang berat sih, dikarenakan peserta calon pendamping dituntut otodidak memahami materi yang disampaikan. Artinya, di luar tugas utama harian saya juga berusaha mengerti semua materi dan kurikulum pelatihan. Materi pelatihannya antara lain mengenai kebijakan umum dan regulasi jaminan produk halal atau JPH, ketentuan syariat Islam terkait JPH, pola dan cara pendampingan PPH, dan job desk sebagai pendamping. Selain itu, ada materi tentang wawasan pengetahuan bahan dan digitalisasi pendampingan, serta praktek ujian bagaimana cara proses produk halal dan mekanisme verifikasi dan validasi data di lapangan. Nah, setelah melewati uji administrasi materi pengetahuan bahan dan proses verifikasi validasi atau verval yang diberikan panitia dan dinyatakan lulus dengan hasil memuaskan sebagai pendamping PPH, nomor registrasi pendamping saya keluar dari BPJPH Republik Indonesia dengan terdaftar nomor sekian. Nah, keluarnya tanda bukti registrasi ini pertanggal 28 April 2022, sehingga saya sudah sah menjadi bagian dari pendamping PPH di bawah naungan Halal Center UTM. Keberadaan sektor UKM di Indonesia menjadi penting dalam roda ekonomi masyarakat.
Saat pandemi COVID-19, sektor ini mampu bertahan di antara sektor lain, namun tetap perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari semua stakeholder. Usai pandemi COVID-19 ini berlalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggaungkan dan mendorong penguatan pelaku UMK dalam program sertifikasi halal produk gratis. Nah, seiring peralihan kewenangan dan otoritas pengajuan sertifikasi halal produk dari Majelis Ulama Indonesia ke Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kendali Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, peran masyarakat sangat besar. Terdapat dua jenis pengajuan alur sertifikasi halal. Pertama yakni jalur reguler dan kedua pernyataan pelaku UMK atau self-declare. Pada jenis sertifikat halal self-declare menjadi peran masyarakat turut berbuat andil besar dalam proses produk halal. BPJPH Indonesia melibatkan kemitraan dari perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sebagai lembaga pendamping halal yang dapat merekrut pendamping-pendamping baru sebagai fasilitator lapangan yang mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal. Program sertifikat halal gratis atau Sehati menjadi perhatian bagi kementerian atau lembaga, BPJPH, Pemda, dan mitra lainnya. Tujuan program Sehati antara lain adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya, strategi kegiatan program Sehati Halal Center UTM dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti kelompok UMKM di Madura, khususnya pada UMKM terpilih sebagai objek pendampingan sertifikasi halal. Kemudian, melanjutkan kegiatan sosialisasi sertifikasi produk halal gratis yang diselenggarakan oleh Halal Center UTM sebagai pusat pelatihan dan puskaji halal UTM dengan pusat sertifikasi jaminan halal atau SJH. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pendampingan kepada UMKM terpilih secara gratis untuk mendaftar dan sampai mendapatkan sertifikat dan logo halal. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan dokumen sertifikasi halal untuk setiap UMKM sasaran. Dan menginventarisir dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Sehati pada UMKM khususnya setelah mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan program Sehati Halal Center UTM ternyata melalui beberapa tahapan nih teman-teman. Berikut tahapannya. Yang pertama, pendamping proses produk halal atau PPH mengikuti kegiatan pelatihan pendamping. Kedua, melakukan pendataan UMKM untuk menentukan UMKM terpilih di Madura yang bisa didampingi untuk pengajuan sertifikasi jaminan halal atau SJH. Ketiga, mengadakan sosialisasi proses sertifikasi produk halal untuk UMKM di Madura. Keempat, melakukan pendampingan kepada UMKM secara gratis untuk mekanisme pengajuan sertifikasi halal hingga terdaftar dan mendapatkan sertifikasi jaminan halal atau SJH. Dan kelima, pendamping PPH mendapatkan reward setiap UMKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Nah, hanya itu aja ya teman-teman, tahapan kegiatan program Sehati dari Halal Center UTM. Selanjutnya, fasilitasi Sehati ini diberikan bagi UMK yang memenuhi kriteria pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Dan berikut syarat yang harus dipenuhi bagi UMK untuk dapat mengikuti program Sehati. Nah, berikutnya yakni komponen-komponen modal sosial pada program Sehati Halal Center UTM. Komponen yang pertama dengan teori modal sosial yakni unsur modal sosial kepercayaan atau trust dengan fakta. Yang pertama, penyelia halal jujur terhadap pendamping PPH terkait bahan dan kesterilan alat yang digunakan pada produknya. Serta pendamping PPH amanah terhadap konsumennya yakni UMK yang ingin mengajukan sertifikat halal mengenai bahan-bahan rahasia yang digunakan oleh UMK tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, program Sehati pada Halal Center UTM dibangun dengan prinsip kepercayaan yaitu penyelia dan pendamping PPH berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama. Kemudian komponen yang kedua dengan teori modal sosial, unsur modal sosial jaringan atau networking. Halal Center UTM memperluas jaringan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta serta menjalin kerjasama dengan MUI untuk pengembangan keilmuan berbasis keislaman serta pemrosesan sertifikasi halal.
Baik, cukup sekian pemaparan materi tugas mata kuliah ekonomi kelembagaan dari saya, Hikmatul Ilmi. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.